Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Wiwanto dari perwakilan Kendal. Di sini ingin sedikit berbagi pengalaman dan beberapa pertanyaan. Yang pertama dari yang disampaikan Mas Farid itu sangat benar. Pengalaman saya sudah dulu pernah buat beberapa naskah, cuma memang endingnya kok berbeda dan saya selalu mengedepankan khusnudon aja, termasuk kalau mengirim video. Kalau yang videonya itu saya anggap kok bagus, cuma yang ditampilkan ini ya wis tak serahkan bongkoan aja ya. Artinya kita di lapang itu kepanjangan tangan dari MTA TV Pusat. Jadi yang saya sharing ke teman-teman kontributor Kendal, yang penting kita upayakan maksimal. Terkait nanti tayang atau tidak, itu yang paling menyedihkan, Pak. Jadi pengalaman ada beberapa teman yang memang sharing wis keroyo-royo liputan cuma nggak ditayangkan. Kalau menurut saya itu bagian dari pembelajaran dan itu pengalaman bagi diri kita. Kalau memang nggak ditayang itu tinggal ditanya penyebabnya apa, tinggal dicatat, nanti next time tidak akan diulangi lagi. Itu pengalaman, memang ada beberapa pengalaman yang langsung beberapa saya sampaikan ke Mbak Ida. Yang kedua, ini mungkin belum disinggung dari awal langsung sampai gini, ada beberapa pengurus yang menyampaikan gini ya, saya ingin meminta referensi jawaban. Kan kemarin misalnya tanya liputan donor darah, kemarin sudah diliput, kok saya diliput nih, Mbok? Kayak keseringan liput donor darah gitu. Ya kalau saya flashback, ini kan durasinya 3 bulan sekali, barangkali ada angel ada liputan yang ingin kita tonjolkan di lain pihak. Jadi walaupun itu yang menyampaikan pemegang otoritas di sini mungkin pengurus dan sebagainya, saya tetap matur, mohon izin tetap saya liput, Pak, karena memang berbeda kesempatan, mungkin berbeda keadaan, dan itu yang akan saya liput. Atau jawabannya yang lebih baik seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita Kopdar nasional di sini kan kita dikumpulkan dari berbagai kota. Nyun sewu, beberapa kali saya izin ke pusat. Itu misalnya kalau saya sedang KKN dulu, ada cabang terdekat ada kegiatan majelis, saya tanya sudah diliput belum, saya izin untuk meliput, masuk, padahal itu artinya bukan wilayah saya gitu. Di Blora juga sama, terus di daerah Semarang juga sama beberapa kali. Cuma yang saya sampaikan itu komunikasinya, yang penting komunikasi. Itu apakah ada kode etiknya, Pak? Jadi di wilayah ini harus kontributor ini gitu. Memang dulu sudah dijawab, alhamdulillah diizinkan dan berjalan sampai sekarang. Yang kedua, ini kebetulan sebelah saya ini dari Pontianak. Tantangannya juga sama. Tantangan di Pontianak dan di wilayah Kendal itu atau yang di lain, kalau sedang ada kegiatan, alhamdulillah itu kontributornya itu pada kerja atau berkegiatan di luar gitu. Itu tentang skala prioritas gitu. Lah saya agak sering sih, cuma beberapa kali mengajari orang yang longgar pada waktu itu sesuai dengan arahan saya. Kemudian saya minta untuk liputan dan wawancara. Setelah itu saya kasih kontributornya saya dan orang tersebut, walaupun itu belum kontributor, cuma saya menyampaikan, Mbak, ini binaan saya untuk kontributor gitu. Jadi agak biar tetap momentum peliputan itu kan momentum yang tidak terjadwal, kecuali donor darah 3 bulan sekali terjadwal. Cuma kalau ada momentum tertentu, saya beberapa kali mensiasatnya seperti itu, Pak. Oke. Mohon untuk koreksinya kalau memang ada yang perlu diluruskan, mohon dikoreksi. Yang terakhir mungkin itu usul, Pak. Usul kalau ini, apalagi ada beberapa teman-teman kontributor yang baru belajar, mohon diingatkan kembali
liputan apa yang tidak boleh diliput, terutama artinya kalau boleh diliput kan tentang kemajemukan jelas, yang lain jelas, jadi larang-larangan apa yang tidak boleh diliput. Jadi dulu masih ingat pelatihan sebelumnya pernah disampaikan, cuma catatannya kesingsal jadi lupa. Tadi ada yang nanya gitu seperti itu. Oke, gitu aja. Paripurnanya gini, yang terakhir usul saya mohon untuk dibuatkan kode etik untuk itu Pak, untuk membantu kita saat liputan itu standarnya seperti apa gitu. Misalnya dibuat harus seragam, berpakaian rapi, wangi dan seterusnya. Mungkin untuk membantu kita, oh ternyata kontributor itu seperti ini gitu. Cukup dari saya, mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Berna ya. Ini pertanyaan apa ya, oke banget jawabnya sekondi iki. Terima kasih ya. Ini pertanyaannya bisa mewakili teman-teman semua ya. Itu yang pertama, itu tidak tayang ya, tidak sesuai yang diharapkan sama kontributor. Nah, itu ada sebabnya juga. Sebabnya ya mungkin visualnya kurang atau naskahnya tidak sesuai dengan angle kita. Artinya gambarnya itu kurang memenuhi syarat seperti itu. Jadi kebetulan kalau di tempat kita kan musiman ya Mas ya, liputan pas waktu longgar nggak ada yang kirim, semua itu kosong. Itu IKR juga apa ya, yang kasihan itu yang di pusat, Mas ayo kue hari ini harus dapat 2 untuk memenuhi kit. Nah itu yang di pusat seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau ada kegiatan menjelang hari besar keagamaan atau apa, kita beritanya itu sangat banyak sampai overload, ataupun putaran donor darah hampir sama bersamaan. Lah ini semuanya minta tayang semua. Lah caranya bagaimana? Nah beberapa solusi sudah kita terapkan, diantaranya ya kita sudah mengambil langkah dengan cara menggabung-gabungkan. Diantaranya angle-angle yang sama kita dijadikan, misalkan donor darah ya, angle yang sama dijadikan satu, kemudian sudut yang sama ataupun materi yang agak-agak mirip itu juga kita kita jadikan satu seperti itu. Kemudian gambar itu sangat-sangat berpengaruh karena kita TV ya, kita ingat TV 75% adalah gambar yang berbicara gitu kan. Kalau gambar pokoknya tidak memenuhi syarat, itu masyarakat sering sekali, Mas ini gambar ini Mas, ya udah Mas coba diedit dulu. Setelah diedit tidak memenuhi syarat, padahal kita sudah dubbing, sudah bikin naskah, sudah dubbing, kemudian diedit, ya udah Mas rasain Mas ini nggak memenuhi syarat seperti itu. Jadi kalau kita tidak begitu saja tidak mengesampingkan pekerjaan kontributor yang ada di lapangan, tapi memang ada tahapan ya. Kalau teman-teman sekalian mencermati video cara menyambung gambar yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah proses pembuatan berita. Jadi berita yang datang ke redaksi pertama itu masyarakat sudah download pagi-pagi, sudah download materi dari teman-teman kontributor, kemudian naskah itu disampaikan, hasil wawancaranya diedit oleh yang membuat naskah, itu dibikin, kadang datanya aja tidak lengkap ya, dibikin, kemudian harus konfirmasi lagi. Setelah data ada, kita harus VO, pengambilan gambar, pengambilan suara ya, audio, itu sudah menyita waktu juga. Kemudian kalau di kegiatan di studio ini masih ada kegiatan yang lain, misalkan ada kegiatan seperti ini, otomatis petugas yang membuat VO juga kadang nggak ada, seperti itu. Kemudian setelah VO itu kembali lagi ke masyarakat, untuk dibuat videonya. Setelah mau dirangkai dengan angle yang seperti dimaksud, tapi ternyata videonya nggak ada. Loh Mas, ini video ini enek Mas, nggak ada gambarnya, itu bagaimana? Ya udah Mas, kita siasati pakai liputan digabung dengan kontributor yang lain, misalkan seperti itu. Itu juga sudah kita lakukan setelah di VO, kemudian sama masyarakat digabung, kemudian
kita sambung lagi dengan Anchor. Anchor itu ngambil take sendiri gitu ya, take sendiri seperti apa namanya, untuk pengantar KIT itu kan ada beberapa langkah memang ya, mengambil sendiri, kemudian video itu kembali ke Mas Raka untuk digabung, kembali ke Mas Raka untuk digabung. Setelah digabung, untuk hasil terakhir untuk saya QC ya, untuk QC itu quality control, itu layak enggak liputan. Kalau memang itu enggak layak, memang tidak saya tayangkan, saya drop, oh ini enggak layak nih, ataupun besok bisa diulang kontributor, besok ngambil gambar lagi. Sering juga saya koordinasi dengan Mbak Aya untuk masalah ini, misalkan coba Mbak itu kontributornya disuruh ngambil gambar lagi atau datanya dilengkapi lagi agar liputan ini tayang. Karena bagaimana kalau liputan ini enggak tayang? Sebenarnya liputan ini kan pertanggungjawaban kita kepada narasumber ya, sudah di sana sudah meluangkan waktu segala macam, tapi kalau liputan dari teman-teman juga tidak lengkap ya bagaimana lagi gitu kan. Nah solusinya pas kita dengan ada angle yang sama atau yang mirip-mirip itu, kita liputan tersebut kita gabung. Nah seperti itu Mas. Kemudian pengurus yang menanyakan tentang kok donor darah terus. Nah gitu nggak, gimana ya, itu kan memang liputan yang sangat spesial bagi saya ya, bagi donor darah itu liputan spesial. Meskipun angle-nya nggak itu saja, tapi itu kan wujud nyata gitu loh Mas. Gotong royong sama donor darah ya udah nggak masalah, seperti itu tetap aja. Bagaimana teman-teman kita sudah melakukan kerelaannya untuk melakukan donor darah, malah liputannya itu tidak naik seperti itu. Nah untuk mensiasatinya kita buat feature Mas. Nah itu feature seperti apa, kemudian apa namanya, jangan hard news terus. Kira-kira teman-teman di daerah mencari yang unik, siapa sih, apa yang baru pertama kali donor darah ataupun sudah pernah donor darah kemudian COVID, kemudian donor darah lagi. Lah itu menjadikan angle yang berbeda seperti itu. Yang berikutnya adalah kode etik ya. Saya terima kasih sekali sudah diingatkan. Jadi untuk kode etik ini memang sebenarnya di kami ini belum, di MTA TV ini belum terbangun ya. Hanya kita memberikan kisi-kisi saja, batasan-batasan saja. Sementara ini untuk kode etik saya sampaikan kepada Mas Raka, Mas ini gambarnya tolong di blur Mas, misalkan ada yang merokok atau yang kurang bagus, kurang sopan atau bagaimana gitu kan. Misalkan ada narasumber minum dengan tangan kiri, ya udah Mas gambar langsung potong atau enggak ditampilkan seperti itu. Tapi kalau misalkan gambar itu sangat sedikit, ya udah Mas kita tetap naikin, tapi minta tolong ya Mas kita di blur. Kondisinya seperti ini dan ini sangat darurat. Biasanya kalau dengan kondisi seperti ini, saya sampaikan ke grup, Mas, Mbak, tolong ini disampaikan ke kontributor bahwa liputannya ini materinya kurang, ataupun format wawancaranya atau pengambilan gambarnya itu kurang memenuhi syarat. Tentang satu lagi, ya tentang ini Mas, tentang di daerah itu bagaimana kok liputannya itu angle-nya itu terus. Nah sebenarnya bisa kita siasati Mas, liputan kita bisa koordinasikan kepada redaksi ya, misalkan ke Mbak Ida atau Mbak Aya, Mbak ini aku mau donor darah lagi, kira-kira liputan angle-nya yang apa nih biar sesuai dengan kondisi yang terkini. Nah amannya seperti itu, karena kalau apa namanya donor darah itu ya wis seperti itulah. Kalau tidak kita berkreasi sendiri, maka terkesan akan sangat monoton. Ya lebih baik berkomunikasi sebelum liputan, komunikasi dengan yang ada di redaksi, Mbak ini saya mengambil donor darah, tolong angle-nya apa, kondisi yang di lapangan seperti ini, kita sharing gitu. Gitu Mas Firna. Mas Raka. Oke. Ini udah jam 4, mau nambahin sedikit aja. Kalau mengirim berita itu harus atas nama pengirimnya ya. Kadang ada yang ngirim itu Mas A, dikirimnya yang B gitu. Jadi pengirimnya harus si kontrinya sendiri. Jadi beli nomor handphone, terus didaftarkan Telegram, terus buat ngirim berita. Itu kalau bisa si kontributornya sendiri. Karena nanti kalau ada apa-apa
bisa langsung hubungi yang kontri ngirimnya itu. Tapi nanti kalau yang ngirim beda lagi, nanti sing ngirim iki mbak, sing liputan iki kok golek-golekan nanti. Itu juga jadi masalah itu. Terus yang kedua, kalau donor darah itu nggak apa-apa, itu malah bagus sebenarnya. Itu bisa buat kontributor yang baru-baru, bisa buat belajar itu di situ, di kegiatan donor darah itu. Ataupun kalau yang kontributor baru mau bikin liputan, bisa kalau lagi main ke pantai ataupun ada temennya yang ternak sapi ataupun kambing, itu bisa jadi feature juga, itu jadi berita lah. Itu untuk materi-materi yang kontributor baru. Yang tadi yang pengirim kontributor harus atas nama kontributor ya, itu kalau bisa yang ngirim kontributornya sendiri. Mungkin Pak Rudi mau nambahi. Mbak Ida mau nambahi, silakan. Sedikit ya Pak, ya. ini sebetulnya gini ya teman-teman, teman-teman mau pengennya angle-nya seperti apa, ya sudah, itu video yang diambil gitu. Ketika nanti tidak sesuai bisa dikomunikasikan. Nah, dikomunikasikannya ini bisa sebelum liputan juga, seperti yang disampaikan Mas Septi tadi. Kalaupun sudah terlanjur liputan dan tidak sesuai, itu juga bisa dikomunikasikan ke kami agar kami tahu apa nih kendalanya dan lain sebagainya. Karena kami terkadang menyampaikan permasalahan-permasalahan atau evaluasi hanya pada hal-hal yang krusial saja, kayak tampilan videonya tidak sesuai atau wawancaranya yang tidak sesuai, seperti itu. Kalau masalah angle yang berbeda, nah itu sangat jarang kami menyampaikan gitu. Jadi contohnya tadi pertanyaan dari Mas Firna mungkin ya, kalau mengirim video, kemudian mengirim video liputan, nah yang diinginkan seperti apa, itu kan disampaikan. Nanti inginnya angle beritanya seperti ini, nah itu disampaikan. Kemudian ketika ternyata dari redaksi ada perubahan-perubahan, nah setelah jadi beritanya itu nanti juga bisa disampaikan kepada kami kembali. Jadi kami bisa ya nanti kan tetap ada jawaban kenapa gitu ya. Jadi kita tahu yang diinginkan apa, kemudian jadinya seperti ini, nanti sebabnya apa. Nah intinya ada komunikasi. Jadi kalau cuman rasan-rasan ada nih yang mengeluh orang liputan gini-gini nggak tayang, kok jadinya kayak gini lah, kan kita nggak tahu ya. Kalau nggak disampaikan kita nggak tahu. Kemudian ya itu ya, intinya seperti itu. Kemudian tadi cuma menegaskan lagi bahwa beberapa kontributor itu memang belum bisa mengirim sendiri. Jadi mengirim lewat Telegram itu belum bisa. Nah mungkin teman-temannya yang satu perwakilan bisa ngajari gitu ya untuk lewat Telegram itu seperti apa. Karena pernah juga saya tanya, kenapa kok nggak kirim sendiri? Belum bisa. Nah padahal jadi kontributor sudah lama, dan saya lihat penampilan beliau itu ketika liputan sangat meyakinkan. Ternyata mengirimnya belum bisa. Nah ini mohon maaf, mungkin mulai hari ini bisa belajar gitu ya. Itu kan barang ketok yang bisa dipelajari gitu. Kemudian tambahan lagi, mumpung ini banyak kontributor baru, bagi yang dari daerah-daerah yang sudah terbentuk koordinator, maka yang baru-baru ini monggo dimasukkan ke grup sesuai daerahnya masing-masing gitu nggih. Misal ini saya lihat dari Karanganyar banyak sekali, nanti masuk ke grup kontributor Karanganyar. Kemudian dari Purworejo atau dari mana lah, semuanya dimasukkan satu grup per perwakilan. Kemudian kalau memang masih sendiri ya sudah bisa gabung dengan yang selingkup gitu ya, mungkin ekskarisidenan misalnya. Gunanya apa? Contohnya tadi untuk memudahkan koordinasi. Kalau di satu tempat ada kegiatan, ini nanti siapa yang liputan. Kemudian yang kedua juga untuk diskusi. Saya liputan saya seperti ini. Nah, kalau bisa didiskusikan dulu di setiap grupnya sendiri-sendiri di perwakilan. Gitu ya. Kalau nggak bisa, nanti boleh kita menghubungi kami redaksi begitu.
Dan ini semuanya saja yang belum masuk grup Kata Nusantara 1 atau grup Kata Nusantara 2, silahkan nanti menghubungi kami sebagai adminnya, nanti kami masukkan. Jadi di situ nanti setiap secara berkala akan kami adakan refreshing ilmu untuk liputan, kemudian informasi-informasi apa, termasuk berita yang sudah tayang tiap hari kita share linknya di sana, begitu. Terima kasih sekali. Ya, saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam menyambut atau dalam acara ini ada banyak kekurangan seperti itu. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Monggo. Baik, terima kasih tadi penyampaian dari teman-teman, dan saya ingin menegaskan untuk teman-teman semuanya ya, kontributor utamanya yang baru mungkin nyalinya untuk bertemu ketika mewawancarai dan lain sebagainya itu masih belum seperti Pak Asik, Mas Firna, saya nggak bisa, Pak Sidik dan sebagainya, itu sudah di luar kendali, maksudnya lebih bisa mengendalikan diri gitu. Jadinya mampu merubah suasana, mewarnai kondisi yang ada di lapangan begitu ya. Jadi penjenengan sebagai kontributor itu dengan seragam Anda, kemudian ID card yang Anda miliki, apalagi didukung sekarang ini untuk wilayah Jateng 1 yang digital, di sana itu sudah tertera nama TV-TV nasional dan TV kita. Jadi kita itu sudah nasional gitu ya. Dan jadi ini harus memberikan kepercayaan diri pada para kontributor, itu satu ya. Dan ketika penjenengan itu bertanya kepada salah satu kontributor narasumber, beliau itu ketemu penjenengan itu sudah grek. Jadi jenengan nggak perlu grek dulu, gitu. Iya, itu pasti terjadi seperti itu, apalagi yang baru, ya. Jadi saya memotivasi penjenengan untuk memiliki kepercayaan diri. Jadi ketika penjenengan tidak ngewawayada dengan seragam hitam-hitam, kemudian meyakinkan kalau ada handicap pakai handicap, kalau banyak yang menggunakan HP juga pakai HP, nggak masalah juga. Itu kembangkan wawasan, banyak membaca dan lain sebagainya. Isu terkini apa, kalau yang diwawancarai atau mungkin perkembangan kota yang ada di penjenengan itu, baca dulu, ada statement seperti ini dari bupati dan sebagainya. Oh ini langsung penjenengan sudah menguasai tema yang akan ditanyakan. Itu sudah membuat narasumber itu paling tidak ketika penjenengan bertanya itu, sudah paham ini, meskipun TV baru, mungkin anggapnya TV baru ya. Jadi saya ingin sampaikan, kita ada di wilayah Jateng 1. Saat ini kita ada di Jateng 1. Itu meliputi Kendal, itu termasuk wilayah bonus sebenarnya ya. Bonus, alhamdulillah kita bisa sampai ke Kendal. Kemudian Kota Semarang, kemudian Kabupaten Semarang, kemudian Kota Salatiga, kemudian Kudus, Grobogan, terus kemudian ada sebagian Sragen dan sebagian Boyolali. Jadi penjenengan sudah MTA TV itu sudah tertulis di sana. Itu kalau sudah scan Gombel itu pasti semuanya nanti termasuk TV kita ada. Itu jadi penjenengan pasti ketika nanti itu ketemu beritanya, newsnya, ketemu newsnya, itu pasti dia, kok kursi tok, coba tak enteni we, bariki apa? Nah, ketemu pengajiannya, kemudian semakin paham akan Quran dan Sunnah. Nah, itu bagian dari ujung tombak penjenengan semuanya. Dakwah Quran Sunnah ini semoga sampai mendunia, begitu ya. Dan selain itu penjenengan yang ada di lapangan, kontributor semuanya ini, ketika ketemu wartawan yang lain, akrabi ya, jangan sok-sokan
kayak hanya aku belum kenal serasa ya anteng-anteng wae. Jangan seperti itu. Akrabi, Mbak, saya baru dari MTA TV itu. Kenal atau Mas dan lain sebagainya. Pokoknya kenalan dulu. Ini satu yang baik gitu ya. Soalnya saya pernah diuntungkan begini ya. Pernah saya meliput sebuah acara di Damkar gitu ya. Saya mewawancarai kepada Pak Kepala Damkar. Dilala ada yang ikut Putri itu. Saya sudah video saya siapkan, saya wawancarai. Klik itu. Ada 2 sesi pertanyaan di situ. Saya di sesi pertama beliau juga record, saya juga record. Ketika sudah record, sudah kira-kira 1 menit lebih, saya kaget. Ternyata saya foto, jadi bukan video. Itu sesi pertanyaan pertama. Tapi ini saya juga sudah, kalau saya ngeklik lagi, toh saya sudah separuh nggak jelas ini. Pasti saya ketinggalan informasi. Dan ketika informasi ini ketinggalan, saya tidak aduh Pak, maaf, jangan gitu, tenang saja. Ya, kita tetap santai saja gitu ya. Terus kemudian sesi kedua, mbaknya tadi ngomong ke saya, Mas, saya nggak ikut Mas. Ya kenapa? Saya sudah mikir, pasti memori internalnya habis gitu. Nanti saya tukeran ya sama Mas ya. Siap Mbak gitu. Ini saya ambil yang kedua, saya pastikan bener nih kalau ini video gitu loh ya. Saya takut ya. Itu alhamdulillah terjadi. Oke, nggak masalah. Terus selesai itu narasumber pergi, saya sempat omongan sama mbaknya itu. Mbak, tadi apa memori internetnya habis? Saya langsung tembak gitu. Iya Mas. Yang pertama ada. Tukeran ya Mbak ya. Saya gitu mau gitu. Tapi setelah kita ambil di gambar, ternyata gambarnya bersih tempat saya gitu. Jadi akhirnya yang diambil masyarakat ya tempat saya. Jadi panjenengan harus jalin komunikasi dengan teman wartawan yang lain ya. Jangan sok-sokan panjenengan aneh-aneh gitu, enggak. Dan alhamdulillah dengan kita ini menjadi garda terdepan khususnya untuk SAR ini, kita sangat luar biasa. Bahkan media lain itu belum bisa masuk untuk mewawancarai narasumber SAR, kita sudah paribasane ini mana MTA TV seperti itu. Karena secara nasional SAR kita sudah diakui begitu. Bahkan Kakan SAR-nya pun juga baik sekali dengan kita. Oleh sebab itu panjenengan jaga semua ini, amanah-amanah, kemudian kepercayaan publik kepada panjenengan ini menjadi bekal kita. Sekali lagi ini tahun 2022. Insya Allah 2023 bisa jadi nanti ada penambahan untuk wilayah Jogja. Itu coverage areanya pasti akan Solo tercover, Sukoharjo, Karanganyar dan sebagainya. Dan ini pasti akan menjadi global, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menegakkan dakwah ini. Amin.